Auto Hike berdiri 2011. Sebenarnya karena pengen bisa gonta-ganti mobil supaya bisa cobain berbagai macam mobil ya. Terus iseng-iseng ganti mobil, ngeliat showroom, wah kayaknya enak nih main mobil. Koleksinya banyak, kita mau cobain. Dulu sih sebatas city car aja, kita nggak mimpi sampai sekarang, sampai kesini sih belum. Jadi pas kita nyari mobil waktu itu masih pakai koran ya. Kita cari, ini mobil sekalian cobain pakai nih. Mobil yang pertama kali dibeli dan dijual, Honda City tipe Z. City Type Z, Matic. Abis itunya baru berkembang deh, ada JS apa semua. Pertama kali bisa jual mobil premium ya kita belajar. Kita dulu iseng ikut ngadain kayak pameran-pameran di mall. Mereka yang beli baru, ada tuker tambah, ya udah kita pegangin secondnya, lama-lama kita kembangin. Memang cita-citanya pengen banget mobil-mobil mewah dari dulu. Mobil apalagi brand-brand kayak Mercy, BMW, Audi itu memang kita suka banget. Mobil yang keren, yang terus kita udah akhirnya bisa coba Ferrari sama Lamborghini sih. Ya Range Rover ya, Ferrari, Lambo, itu udah pernah. Mobil yang belum kesampaian kita coba, terus belum kita jual juga mungkin Rolls Royce mungkin ya. Kita belum pernah coba, belum pernah dapat juga sih. Rolls Royce, mobil yang paling pengen kita ini. Rolls Royce kita belum pernah cobain. Habis takut, kita mungkin belinya bisa, tapi takutnya bingung jualnya kemana. Kalau sampai nggak terjual dalam waktu yang kita targetin, karena mobil yang selama belum laku pasti pajaknya kita yang tanggung ya. Nah, resiko-resikonya ya bayar pajaknya pasti lebih mahal sih. Nggak untung nggak apa-apa, yang penting bisa nyobain. Hari itu konsepnya seperti itu. Nah, setelah itu tapi kita mulai nggak langsung mobil mewah. Kita mulainya itu mobil yang terjangkau dengan saat modal kita ada. Kita modalnya waktu itu juga masih cukup kecil banget, makanya cuma bisa stok juga 3 mobil aja. Komplain itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Namanya kita jual second ya, kadang asumsi semua orang beda. Second mereka maunya seperti baru ya, sedangkan ya second itu kan nggak mungkin perfect 100% baru. Itu pasti ada komplainan, dan kita harus beresin. Selama kita menjalani auto hike, pernah nggak rugi sampai karena dikomplain? Pernah. Sifatnya electrical, ya udahlah kita tanggung perbaikannya semua. Dan angkanya itu cukup besar, 30% dari harga mobil mungkin. Tapi tetap kita tanggung jawab. Terus ketipu yang merugikan, sesuatu yang merugikan atas transaksi kita pas membeli ataupun menjual, ya itu pasti cukup banyak lah. Kayak udah DP mobil ternyata nggak sesuai, atau yang jualnya bermasalah akhirnya DP kita hilang, ya itu sering. Ternyata kita udah DP, ternyata itu yang bukan yang punya mobil, tiba-tiba di kontak lagi hilang. Mungkin kisaran-kisaran 5 juta gitu, hampir 10 juta sih berapa kali. Nggak boleh nyesel, karena kalau kita nggak pernah ketipu, kita nggak pernah pinter. Nah, kita anggap saat kita ketipu itu uang sekolah kita. Saya sih tetap terfokusnya saat ini sih di otomotif, di mobil ya. Mungkin ada beberapa yang kemarin kita sempat jalanin, tapi itu yang tetap berhubungan sama otomotif juga. Kemarin kita ada bikin tempat perbaikan interior, karena menurut kita mobil mewah itu di Jakarta hampir semua interiornya itu pasti agak cacat karena cuacanya terlalu panas, jadi nggak bisa ngikutin dengan cuaca di sini, jadi baik yang pada lengket-lengket. Nah, kita untuk supaya memaksimalkan penjualan kita, membuat satu ini tempat untuk repair interior. Boleh, dikit. Deal. Jadi kondisi pandemik itu kita jadi slow semuanya, jadi kita berubah cara, coba kita mau maksimalkan penjualan melalui media-media yang digital. Akhirnya kita maksimalkan di YouTube juga, kita bikinin semua mobil yang ada di kita ada videonya, supaya memungkinkan kalau untuk orang-orang dari luar kota nggak perlu harus datang ke Jakarta, atau orang Jakarta juga bisa nggak usah datang ke showroom, mungkin bisa tergambarkan kondisi mobil. Nah, maka dari itu dengan kondisi keterbatasan ini saat ini sangat membantu. Strategi marketing ya kita
Semua kita jalani semua. Terus ya pasti anak buah kita tiap hari ya kita kejar juga ya, marketing. Ya, kenapa Om Hobi? Karena kita senang nonton ini ya. Pertama kali kenapa kita pengen kerjasama sama Om Hobi. Kita pengen lihat sih muka aslinya kayak gimana. Karena kita lihat karakternya kuat. Nah, Om Hobi itu kita lihat karakternya di situ kuat, terus juga dalam mempromosikan sesuatu tuh kayaknya gigih ya, walaupun bener apa salah kayaknya yang penting menang dulu kalau Om Hobi kan. Kenapa pilih Om Hobi sama Mas Fitra? Karena mereka ya kita lihat portalnya topnya buat di dunia otomotif. Semua orang yang mau cari otomotif ya pasti mereka koneknya ke mereka udah. Juga Om Fitra, Lakna, TPT, ada Aspros, Win-Win Solution. Mungkin mereka butuh unit-unit test drive. Paling nggak kita bisa siapkan mobil-mobilnya gitu. Kalau lebih gampang jual mobilnya, ya kita kelas premium lebih gampang. Second itu banyak banget, saingannya lebih banyak, jenisnya lebih banyak. Dan perawatannya juga ya lumayan, buat kita repairnya pasti ada aja. Untuk mobil premium lebih gampang sih kalau menurut saya. Karena orang sebelumnya pasti lebih dirawat mobilnya daripada kita berbicara ya mobil-mobil city car ya. Pasti orang yang sebelumnya punya mobil premium pasti udah dirawat. Mereka udah pasti satu, servis rutin, itu kan udah pasti kan. Kalau perawatan mobil premium nggak sulit, tinggal bawa ke bengkel servis resmi, semua udah sesuai ininya, pasti nggak ada masalah sih, jarang sekali ada masalahnya. Kita yang penting kalau jual beli mobil itu yang penting konsisten ya. Misalkan mobil Jepang, kita mobil Jepang tetap mobil premium. Jadi kita nggak campur aduk, terkonsep, fokus sama segmen kita, itu akan bisa membuat orang lebih yakin. Jadi penjualan bisa lebih maksimal. Kalau menurut saya seperti itu. Kita waktu itu pertama kali showroom saya kita AutoHack itu adanya di daerah Jakarta Utara. Di Mangga 2 Square ya. Mungkin kalau pernah tahu ada namanya Bursa Otomotif Mangga 2 Square, itu pertama kali kita di sana. Sampai sekarang sih kita masih ada di sana, tapi kita buat untuk workshop kita, mobil kita rapi-rapi dan sebagainya. Untuk pusat penjualan kita sekarang adanya di Pondok Indah, yang di Arteri sama di Bintaro. Nah, itu untuk mobil-mobil yang AutoHack yang premium kita kumpulin semua di sana. Yang spesial lebih besarnya sih di Bintaro ya. Mungkin itu space-nya bisa ada sekitar puluhan mobil. Kita mulai di Pondok Indah itu tahunnya 2013, di Bintaro itu sekitar tahun 2017. Lebih cocok memang kita daerah selatan sih mungkin ya tiap orang beda-beda sih. Market kita mungkin lebih cocok daerah selatan, konsumen kita juga lebih banyak di Jakarta Selatan mungkin atau di daerah Tangerang, Serpong cukup banyak sih. Saya sama Suwardi yang adik kakak, sama Andrew itu saya teman dari kuliah. Mau cerita juga, misalkan saya di sini ada partner, ada berempat orang berarti ya kan, yang satu adik saya, terus yang dua itu teman kita kuliah dari Untar dulu kuliahnya. Gitu. Jadi awal mula bisnis itu ya karena pertemanan gitu. Pertemanan ya kita bisa saling percaya, saling support, akhirnya bisa berjalan sampai hari ini. Kalau banyak orang yang bilang, wah apa bisa ya kan, dari beberapa tahun lalu sering banyak pertanyaan seperti itu. Tapi selama ini kita saling tahu justru karena kita kenal bukan dari awal mulanya kan, bukan dari bisnis. Awal mulai dari teman kuliah, ya bahkan sama saya sama Andrew dari teman sekolah. Jadi kita sudah tahu kejelekan masing-masing, bukan bicara kebaikan masing-masing ya. Kalau nilai plus ya mungkin gampang lah. Kita udah tahu nilai minusnya masing-masing. Ya ini dia yang bisa membuat kita bisa ada toleransi, kita bisa saling ngerti. Jadi ya hampir bisa dibilang sih nggak ada keributan sama sekali sih, akrab-akrab aja.